Para hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna abghadhal kalami ila Allah an yaqula ar-rajulu lir-rajuli ittaqillah fayaqul 'alaika bi nafsi." Kalimat yang paling Allah benci, seseorang menasihati temannya, "Bertakwalah kamu kepada Allah." Laksanakan yang Allah perintahkan. Jangan engkau melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia merespon dengan satu ucapan, "Urus saja dirimu sendiri. Gak usah pikirin aku." Bahasanya kita gitu. Jadi para hadirin, Allah ketika mendengar seorang hamba, ketika dinasihati dengan satu kalimat ittaqillah, bertakwa kamu kepada Allah, namun dia malah merespon dengan respon yang tidak pantas. Kenapa Allah bisa murkai orang ini? Karena dia pada dasarnya mengucapkan kalimat itu karena kesombongan yang ada pada dirinya. Yang kedua, kenapa Allah murka dengan kalimat itu? Karena kalimat itu pada dasarnya juga dia sedang memarahi orang yang menasihatkan akan kebenaran. Dan juga pada hakikatnya, dan ini adalah yang merupakan inti dari masalah ini. Inti kenapa kemudian Allah memurkai orang ketika dia dinasihatkan dengan mengucapkan urus aja dirimu sendiri. Karena pada hakikatnya dia sedang menolak Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah ya untuk melakukan kebaikan, perintah untuk meninggalkan larangan pada hakikatnya lah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah seseorang mengucapkan kalimat itu kecuali pasti Allah akan murka. Kawan-kawan, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergaulan kita sehari-hari, banyak ungkapan-ungkapan yang semisal yang kita tidak fikirkan terlebih dahulu akan bahayanya. Terkadang kita mengatakan, memarahi orang-orang yang menasihatkan kita dengan mengatakan apa? Kamu kan anak kemarin sore, urus aja dirimu sendiri. Jangan sok suci, jangan sok alim. Itu urusan aku, bukan urusanmu. Mau dosa ya dosa aku, meneraka ya neraka aku. Apa urusanmu? Bukan kamu yang masuk neraka. Kalimat-kalimat yang semisalnya dan lain sebagainya. Hati-hati saudaraku, kalimat tersebut Allah sangat murka. Karena pada hakikatnya kalimat itu kita ungkapkan karena kesombongan yang ada pada diri kita. Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang-orang yang menyombongkan diri dan orang-orang yang membangga-banggakan dirinya. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan pernah masuk surga seseorang yang apabila di hatinya sedikit sebiji dzarrah saja ada kesombongan. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'u Allahu biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang dia tidak pikirkan, lalu Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataan itu karena Allah ridha dengan ucapan itu. Namun ada juga sebaliknya seseorang hamba itu berbicara dengan suatu perkataan yang membuat Allah murka dengan ucapan itu, dengan perkataan itu, dan ucapan itu tidak pernah dipikirkan bahayanya terlebih dahulu. Kemudian nanti pada hari kiamat dia dilempar ke dalam neraka jahanam. Saudara kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang berbeda, dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu sehingga membuatnya dilempar ke dalam neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus cerdas memanage lisan kita. Jangan sampai lisan ini tergelincir dengan ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan kita ini tergelincir dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara saudaraku, maka gunakan fikiran kita terlebih dahulu, fikiran cerdas kita. Jangan asal ngomong, karena bisa-bisa saja dengan ucapan itulah nanti kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.